Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cerita apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo saat detik-detik penangkapan begitu kan ya. Dari apa cerita dari Roy Suryo ini membeberkan begitu bahwa ketika kepolisian datang ke rumahnya itu dikira apa namanya paket begitu kan ya, karena Roy Suryo melihat dan mendengar belnya di situ dipencet-pencet begini begitu kan berkali-kali begitu kan. Terus kemudian Roy Suryo mengatakan, "Wih, ini kok nggak sopan ya, kok ada paket mengirimkan paket seperti itu begitu kan." Ya dikira paket begitu. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian dianggap brutal begitu kan ya, mirip G30S. Banyak yang kemudian menduga ada apa kok seperti itu begitu kan ya, saking ingin memenjarakan Roy Suryo. Para termol-termol itu sudah kegirangan, tapi pada akhirnya saat termol ini mau merayakan begitu kan atas kemenangannya karena Roy Suryo ditahan, tiba-tiba begitu besoknya begitu kan ada apa namanya penangguhan begitu kan ya dari kejaksaan, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan, buyar di situ. Gagal total begitu kan. Pada akhirnya dia mengkritik Prabowo, mengkritik Dasko begitu kan. Apa hubungannya begitu kan? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini kok bisa-bisanya begitu. Roy Suryo kan bukan teroris, bukan narkoboy begitu kan ya. Terus kemudian bukan orang-orang yang kemudian kejahatan lalu kemudian mengambil uang rakyat, tidak begitu. Ya saya kira Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu sangat-sangat kooperatif begitu kan. Ya, apa yang kemudian diceritakan oleh Roy Suryo ini sangat menarik begitu. Coba kita tonton ya. Nah, habis subuhan, saya memang tertidur. Jam 7 pagi, ya, itu saya dikagetkan dengan bunyi bel pintu yang berulang-ulang. Gitu loh. Saya pikir ini orang nganter paket kok nggak sopan banget gitu ya. Mejet bel pintunya kok berulang-ulang gitu. Terus saya lihat CCTV, loh, kok banyak banget orangnya. Nah, saya minta pembantu yang di rumah untuk ngecek gitu. Nah, tolong kalau ada terus dia naik lagi, "Pak, polisi, Pak," katanya. Kalau polisi terima aja suratnya. Saya pikir undangan. Gitu loh. Karena kan, berarti saya mau diundang atau dipanggil. Kalau saya pikir kalau undangannya Jumat, mungkin saya mau dipanggilnya untuk Senin. Kan kalau diundang atau dipanggil itu ada ketentuannya di KUHP bahwa harus diundang atau dipanggil dengan patut. Dengan patut dan layak. Itu jelas betul tuh hitam di atas putihnya. Jadi saya berpikir begitu. Karena selama seminggu itu sebenarnya saya juga nunggu-nunggu kok ini belum ada panggilan atau undangan. Padahal sudah beredar kabar katanya sudah P21. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan ya. Jadi sebenarnya Roy Suryo ini menunggu begitu kan ya, karena banyak yang kemudian mengatakan bahwa Roy Suryo ini di P21 kan begitu. Padahal kita tahu begitu kan ya, posisi P21 itu kabarnya sudah lewat dari masanya begitu. Tapi kenapa Roy Suryo ini penangkapan-penangkapan seperti ini justru ada nuansa-nuansa bersifat politis begitu ya? Kenapa kok penangkapan kok seperti ini? Ada apa? Kenapa tidak lewat pengacaranya saja? Kenapa tidak dipanggil saja? Ini kan sebagai bentuk komitmen dan kooperatif Roy Suryo begitu kan terhadap penyidikan. Apalagi Roy Suryo dan Dr. Tifa bolak-balik begitu kan ya. Untuk waktu menjadi tersangka begitu bolak-balik melaporkan begitu. Artinya wajib lapor begitu kan. Ini ada hal yang kemudian ya ketika Roy Suryo ini sudah bebas, ada penangguhan begitu kan, dia sudah mulai bercerita begitu. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian sangat luar biasa dan menjadi inspiratif. Kok bisa-bisanya penegakan hukum kok seperti itu begitu kan? Ya, ada apa? Ini kan banyak yang kemudian bercerita soal soal yang terjadi dan apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan. Itu sampai-sampai Roy Suryo mau menangis begitu. Kenapa? Karena melihat bahwa kok sebegitu ngerinya begitu kan ya, sampai-sampai tidak boleh memakai sepatu dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Siapa yang memesan seperti itu? Kan orang pasti bercerita begitu kan, pasti spekulasi muncul begitu. Coba kita dengarkan lagi. Artinya berkas sudah lengkap untuk diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Ya. Nah, saya berpikir itu. Bahkan sampai ketika malam, ketika saya pulang ke rumah dari Bandung, saya juga sempat ngecek, ada surat nggak? Setiap kali pulang saya selalu begitu, nggak ada pak. Sampai Jumat dini hari itu, ya gitu, ketika tiba-tiba ada itu. Nah ini yang gerutuk, udah pada naik. Naik.
tanpa dipersilahkan, secara patut juga ya, tiba-tiba mereka udah naik, ada sekitar 7 orang, ya, dan saya Ngeri. kenal, mereka pakai penutup, pakai masker, Pakai masker ya. pakai masker, meskipun itu masker kesehatan, tapi masker kesehatan yang hitam, sehingga tidak kelihatan. Cuman saya mengenali salah satu suara yang ada di situ, karena itu adalah seorang kepala unit di unit 5 di Kanit Kamnek. 5 ya. Ya, Kanit 5 gitu. Yang saya mengenali itu. Dan tapi baru saya mau karena ada teriak-teriak naik. Terus saya mau cuci muka dulu. Lah, ketika saya baru mau cuci muka, saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba mereka tuh sudah masuk kamar tidur. Oh, Ini yang saya benar-benar kaget dan menyatakan, wah ini nggak sopan sebenarnya. Padahal istri saya lagi ada di kamar tidur itu sendiri. Ya karena saya ada di kamar kerja kan, saya keluar sebentar lagi ke kamar kerja, dia sendiri, tiba-tiba mereka rombongan itu sudah masuk ke situ. Kemudian untungnya, alhamdulillahnya, istri saya sudah sempat juga ganti kan juga sih habis sholat, udah ganti dengan celana 3/4 gitu, dan juga baju kaos, bukan pakai baju tidur. Itu untung. Coba masih pakai baju tidur nggak pakai apa-apa kan repot, iya kan. Nah masuk, dan kemudian itulah terjadi keramaian karena mereka bilang, kami bawa surat penangkapan. Mereka memang bilang, kami bawa surat penangkapan untuk Roy Suryo gitu. Terus kami, ini apa dasarnya kok ditangkap gitu loh. Ya. Nah, itulah yang kemudian cerita-cerita dari Roy Suryo. Bayangkan begitu kan ya. Apakah ini menabrak aturan atau tidak? Kalau penangkapan seperti itu kan tidak harus langsung masuk ke kamar begitu kan ya, ke kamar pribadi seseorang. Dan ini mungkin Roy Suryo akan menindaklanjuti hal-hal seperti itu begitu kan. Kan orang kan punya etika begitu. OTT saja begitu tidak seperti itu, Bos. Ya OTT kan mungkin masih dicari berkas-berkas dan sebagainya, ada izin dan sebagainya. Tapi kalau sudah seperti ini kan sudah masuk ke privasi orang. Ya, Roy Suryo bukan pengedar narkoboy, bukan teroris begitu kan, ya. Bukan bukan orang-orang yang korupsi begitu. Kok bisa-bisanya diperlakukan seperti itu? Ada apa? Jangan-jangan ada pesanan. Jangan-jangan, Bro. Ini kan menandakan sudah tidak sehat begitu kan hal-hal seperti ini. Nanti mungkin ada rekaman. Roy Suryo akan membeberkan bagaimana rekaman-rekaman itu. Nanti saya tanya kepada Roy Suryo ya. Bang, ada rekaman nggak waktu di rumah? Biar viral dong sekali-kali. Ya, tapi untungnya Roy Suryo tahu begitu kan ya, ada yang mengenali salah satu orang ya, kabarnya begitu kan. Tapi dengan cerita-cerita inilah yang kemudian baru pertama kali ini penangkapan seperti itu begitu. Orang ya dianggap sudah menjadi tersangka, terus kemudian masih membawa surat perintah seperti itu, lalu kemudian seolah-olah mendobrak begitu kan. Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian masuk ke kamar pribadi seseorang itu kan, ya saya kira kode etiknya bagaimana begitu kan. Seharusnya kan tanya baik-baik, Pak, ini ada persyaratan, saya menjalani tugas, saya atas menjalani perintah, ini suratnya, kan selesai begitu kan. Tanpa masuk ke kamarnya dan sebagainya, seolah-olah digeledah begitu kan ya. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dikatakan saya mengulangi tindak pidana. Loh, mengulangi apa? Wong kalau sudah P21, Bang Indra dan semua bersama adalah seharusnya kalau sudah di P21 berarti berkas sudah selesai. Ya. Kalau berkas sudah selesai, nggak perlu lagi adanya penahanan atau penangkapan, karena harusnya begitu berkas selesai itu prosesnya adalah pelimpahan dari tersangka dan barang-barang bukti untuk diserahkan ke tahap 2, yaitu ke kejaksaan. Jadi apa-apaan yang ada penangkapan gitu. Dan begitu itu surat itu ditunjukkan, memang saya juga dengan istri sepakat untuk tidak mau menandatangani. Tapi sempat lihat? Ya sempat lihat judulnya aja gitu kan. Surat KAP atau soal penangkapan gitu. Sempat ada banyak pasal. Saya terus terang memutuskan untuk tidak terlalu baca dulu. Mendingan saya tunggu lawyer. Tadi saya bilang gitu. Sebentar kita tunggu lawyer dulu. Saya belum mau jalan. Oh, nggak usah jalan. Nggak usah nanti tunggu nanti aja di kantor polisi. Jadi sama sekali tidak mau menunggu lawyer. Ya, kemudian saya langsung dibawa begitu saya. Bahkan ada ancaman, udah borgol gitu. Oh. Iya loh. Itu dan ada rekamannya. Borgol. Untung salah satu orang yang ada di situ itu penyidik yang biasa ngobrol memeriksa saya.
ya gitu. Dia nggak usah Pak, nggak usah Pak. Dia bilang gitu ke atasannya, ke pimpinan, nggak usah Pak, udah sama saya gitu. Ya udah, jadi nggak diborgol. Tapi ini yang benar-benar saya agak sesek ya. Artinya, saya bilang, bentar saya ganti dulu, ini kan baju rumah gitu. Nggak usah ganti. Nah, itulah yang kemudian cerita dari Roy Suryo ini begitu kan ya. Mau ganti baju saja tidak diperbolehkan begitu. Ada yang kemudian mengatakan borgol aja Roy Suryo, borgol. Terus kemudian ada penyidik satunya begitu kan ya yang memeriksa kabarnya, ya nggak usah diborgol. Biar bersama saya, biar bersama dengan saya. Ini kan menandakan bahwa ada apa penangkapan ini diskriminasi atau sebagaimana begitu kan, sehingga muncul narasi-narasi di berbagai media sosial bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini seolah-olah ya bisa saja begitu kan prosedurnya begitu kan ya salah atau bagaimana. Tapi dengan adanya seperti ini ya saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kejaksaan begitu kan ya, penangguhan ini sudah di ACC begitu kan ya. Nah, coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya ini. Kronologis detail penangkapan Roy Suryo di kediamannya, brutal mirip G2 G30 SPKI. Wih, ngeri bos. Kirain sakit di Bung Roy, ya sudah syuting film lagi. Keren, by the way harusnya sekarang fokus desak kejaksaan, segera sidangkan kasusnya, jangan main film terus. Ya kita buktikan aja di persidangan. Nah, pada akhirnya Roy Suryo dengan kawan-kawan itu lagi menunggu begitu kan di persidangan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka dengan Dr. Tifa justru lebih elegan bertarung di pengadilan. Walaupun berbagai hal yang kemudian diiming-imingi ya uang, diiming-imingi restoratif justice, Roy Suryo malah memilih untuk bertarung di pengadilan begitu. Wih, keren kan? Keren dong begitu kan ya. Makanya Jokowi jangan kabur dulu begitu kan ya. Nanti kalau masuk di persidangan wajib hadir di situ begitu. Nah, kalau wajib hadir di situ menandakan Jokowi harus datang ya. Pengacaranya bagaimana? Ya tidak bisa menanggapi karena itu ditanyakan langsung oleh kuasa hukum dari Roy Suryo dengan kawan-kawan begitu kan ya. Pasti akan dilibas oleh Hosenuddin. misalnya. Jadi inilah yang terjadi begitu. Saya pribadi begitu kan melihat bahwa kok tambah seru ini kasus-kasus seperti ini begitu. Kasusnya serunya ya Jokowi semakin panik, kubu Jokowi semakin panik di situ begitu. Ya paniknya itu adalah ketika Roy Suryo tidak ditahan begitu kan oleh kejaksaan, bahkan Badaya mengatakan konjum papres dong. Ya tunjukkan kejaksaan. Ya ini apa ada dugaan main-main ini ya. Ini spekulasi mereka. Ketika Roy ditahan, malah mau lakukan perayaan. Nah, giliran Roy Suryo sekarang, ya kabarnya ada kubu Jokowi yang akan mau dilaporkan. Ya, ini ngeri bos, ya ngeri sedap. Coba sebelumnya kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh para pendukung Roy Suryo. Coba seperti ini. Ya itu tadi, saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang, dia pakai celana pendek, nggak boleh. Dan yang paling celaka apa? Yang kurang ajarnya penyidik ini, dia masuk di kamar di mana istrinya tuh pakai celana pendek, pakai kaos. Bayangkan kalau istrinya kebetulan lagi ganti baju dan sebagainya, kan nggak boleh. Mestinya kan harus ada tata cara, ada kode etiknya lah. Ini kan laki-laki masuk ke kalau misalnya ya masuk wanita ya enggak apa, tapi kan ada Mas Roy laki. Ya kan harus ada ini. Mas Roy itu kan bukan teroris, bukan kriminal. Kan enggak pantas. Ini kan dia hanya pengkritik. Ini kan udah jelas ya, ini kriminalisasi bagi para pengkritik pemerintah. Ini yang kita mau lawan. Kami lawan. Mas Roy yang katakan 99,99% palsu. Kenapa bukan ijazahnya yang disuruh buktikan? Kan katanya Jokowi bilang, akan saya buktikan di pengadilan. Bohong, tidak pernah menyampaikan itu di pengadilan. Kalau itu selesai, ijazahnya selesai semuanya. Ini yang bikin kacau belah negara ini kan Jokowi. Masa ijazah. Dan ingat kemarin pada waktu kami di pertemuan di GMKR, ada konferensi pers, kami tetap menyatakan jangan lupa loh, jangan sampai
kasus Mas Roy ini, terus kasus ijazahnya Jokowi dilupakan. Jadi kami tetap tegaskan di poin ketiga kalau nggak salah. Tetap tangkap, adili Jokowi, dan majukan Gibran. Tetap jadi kami punya tujuan. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan ya oleh para pendukung-pendukung Roy Suryo begitu kan. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Ngeri, timelinenya ngeri banget begitu kan. Inilah salah satu cerita ya, kenapa kok bisa-bisa seperti itu penyidikan langsung masuk ke kamar Roy Suryo. Ya untungnya pakai celana pendek, terus kemudian sudah pakai kaos begitu kan ya. Bagaimana kalau pakai baju tidur itu? Itu yang kemudian kita lihat bahwa seolah-olah penegakan ini penyidikannya ini nampaknya gimana begitu kan? Apakah sesuai dengan prosedur yang ada atau bagaimana? Dia sudah mengatakan ini bukan teroris begitu, ya bukan kejahatan-kejahatan yang kemudian urgent harus ditangkap begitu kan? Ini dikecam keras Kapolrinya begitu. Karena jelas begitu kan terpampang dalam berbagai kamera, mereka memperlakukan bagaimana dengan rakyat-rakyat yang sesungguhnya begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ya kalau memang sesuai dengan KUHAP, dengan prosedur yang ada, saya kira kok sampai masuk ke kamarnya langsung kemudian seperti itu begitu. Seharusnya kan masuk baik-baik, Pak, ini ada surat. Ini kan ini seperti itu, baik-baik begitu kan. Roy Suryo tidak kabur kok, biasa-biasa aja. Kenapa orang kalau yang lain begitu. Tapi yang jelas Roy Suryo begitu kan ya sudah lagi sekarang ini lagi menunggu begitu di persidangan, bagaimana nanti di persidangan begitu kan ya. Kata Roy Suryo, sampai jumpa di pengadilan, wahai Jokowi. Namanya tambah seru ini. Ya inilah ya cerita-cerita yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Saya ingin minta rekaman begitu kan ya kepada Roy Suryo, bagaimana detik-detik penangkapan, bagaimana yang langsung dobrak masuk sana sini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.